Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Indah Purnama dengan NPM 221302287, kelas C. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan suatu topik materi, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Definisi bernapas sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah udara yang dihirup melalui mulut dan juga hidung lalu dikeluarkan melalui paru-paru. Jadi definisi bernapas itu yaitu aktivitas yang tidak kita sadari dengan proses pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Saluran pernapasan adalah bagian dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran udara selama proses pernapasan. Urutan saluran pernapasan adalah dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, broncholius, alveolus, dan paru-paru. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Organ dan bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia. Pertama, rongga hidung. Udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. 2. Faring atau tenggorokan. Udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki 2 cabang saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Di tenggorokan juga ada pita suara yang berguna untuk menghasilkan suara. Jika ada suara yang masuk, maka pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Ketiga, trakea atau batang tenggorokan. Tenggorokan adalah organ yang berbentuk pipa dan terletak di bagian leher sampai ke rongga dada. Dinding tenggorokan sangat tipis dan kaku dan ada di dalam rongga bersilia. Silia ini memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk melalui saluran pernapasan. Keempat, laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan sendiri adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mucosa. Membran tersebut memiliki epitel berlapis yang cukup tebal untuk menahan getaran-getaran suara yang sampai pada pangkal tenggorokan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan sendiri yaitu sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Disinilah jantung terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorokan di dalam pangkal. Tenggorokan juga terdapat katup ketika manusia sedang menelan makanan. Katup pada pangkal tenggorokan akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernafas. Kelima, bronkus atau cabang batang tenggorokan. Fungsi dari cabang batang tenggorokan ini menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Struktur dari batang tenggorokan mirip dengan struktur batang tenggorokan, yang membedakannya hanya tulang rawan di cabang batang tenggorokan memiliki bentuk yang tidak teratur
Pada cabang tenggorokan juga ada cincin tulang rawan yang melingkari dengan baik. Cabang batang tenggorokan memiliki cabang-cabang yang lain disebut dengan broncholius. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan kanan. Kedua cabang itu mengarah ke 2 paru-paru dan bercabang lagi. Cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru disebut alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler tersebut, oksigen dan udara menuju ke dalam darah. Keenam, pulmo atau paru-paru. Pulmo ini berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri menjadi 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Dalam paru-paru terdapat cabang dari bronchus, alveolus, dan pembuluh darah. Broncholius memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronchioles respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Otot antar tulang rusuk keluar berperan mengangkat, sedangkan pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Pernapasan dada. Fase inspirasi pada pernapasan dada yaitu antar tulang rusuk berkontraksi, volume rongga dada membesar, tekanan rongga dada mengecil, udara masuk. Fase ekspirasi pada pernapasan dada dimulai dari otot antar tulang rusuk relaksasi, volume rongga dada mengecil, tekanan rongga dada membesar, udara keluar. Sedangkan pernapasan pada perut, fase inspirasinya yaitu otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan di paru-paru mengecil, udara masuk. Dan ketika fase ekspirasi pada pernapasan perut yaitu otot diafragma relaksasi, diafragma melengkung, volume rongga dada mengecil, tekanan di paru-paru membesar, kemudian udara keluar. Macam-macam penyakit pada pernapasan yaitu yang pertama influenza yang disebabkan oleh virus dan mudah menular. Penularan bisa melalui kontak langsung ke cairan seperti batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Yang kedua, emfisema, penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kantong udara pada paru-paru juga akan mengalami kehancuran secara perlahan sehingga membuat napas menjadi pendek. Emfisema disebabkan karena kebiasaan merokok, polusi udara dan polusi asap rokok. Yang ketiga, kanker paru-paru. Penyakit yang berbahaya karena disebabkan sel kanker yang tumbuh di paru-paru. Bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lain. Kanker paru-paru juga disebabkan karena kebiasaan buruk seperti merokok, menghirup asap kendaraan, minum minuman beralkohol, dan kebiasaan tidak sehat lainnya. Dan tuberkulosis atau TBC, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus sehingga menyebabkan proses difusi oksigen terganggu. Penderita TBC juga sering mengalami batuk berdarah. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.